Warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, kelompok kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama yaitu ada saya Kristi Ayuni dengan NPM 2117051097 dan teman saya Nurul Fadilah dengan NPM 2117051098. Di video ini kami akan membuat tugas pemrosesan data terdistribusi, yaitu replikasi data pada 2 laptop. Untuk yang pertama-tama itu di sini kita siapkan bahan-bahannya. Bahan yang digunakan itu ada tang krimping, gunting, kabel, dan juga tester. Nah, di sini kabelnya itu kabel konektor, yaitu langkah pertama itu kita kupas dulu kulit kabelnya dengan menggunakan gunting. Kemudian kita jepit di sisi tajam, kita menggunting diputar, lalu kita tarik keluar. Kemudian kabel-kabel yang terlihat kita saling pisahkan. Nah, terus kabelnya kita susun, kita sesuaikan untuk kabel strike. Nah, jika sudah urut dengan ketentuan kabel strike, kita rapihkan ujungnya agar sejajar, lalu kita masukkan ke konektornya. Kita susun kabelnya sejajar agar dia sama-sama pas untuk sampai ke ujung pinnya. Pastikan ujung kabel sudah mengenai pin, lalu kita krimping dengan tang krimping sampai berbunyi. Setelah itu kita cek apakah sudah mencapai ujung semua, lalu kita testing. Pastikan semua lampu kanan kiri dari 1 sampai 8 ini menyala. Kemudian lakukan hal yang sama untuk kabel cross, namun ujung kabel 1 dengan ujung kabel yang kedua itu berbeda urutannya, dan seperti ini urutannya, dan prosesnya itu sama seperti saat kita membuat kabel pada langkah-langkah di strike. Kita akan men-setting IP-nya dengan cara tekan Windows plus R. Selanjutnya kita ketik kontrol untuk masuk ke dalam control panel, masuk ke network and internet. Selanjutnya kita klik network and sharing center, masuk ke bagian change adapter setting. Nah, di sini kan ada Ethernet untuk pengkabelan. Kita klik kanan, pilih properties. Selanjutnya kita setting TCP 4-nya. Nah, laptop yang pertama kita ini akan menjadikan laptop ini sebagai servernya yang nantinya akan bisa mengakses koneksi database-nya. Nah, kemudian kita klik IP address-nya dan kita setting sesuai dengan keinginan kita. Misal 192.168.9. Misalkan di sini subnetnya kita buat otomatis. Nah, di bawahnya kita kosongkan saja gateway-nya, biarkan kosong. Selanjutnya kita oke. Nah, untuk laptop pertama ini sudah selesai untuk menyeting IP-nya. Selanjutnya kita akan men-setting laptop yang di bagian kliennya, yaitu laptop yang satunya. Kita masuk ke Windows R. Selanjutnya kita ketik kontrol, kita enter, kita masuk ke network sharing center. Jika kita masuk ke bagian adapter setting, kita klik Ethernet-nya, kemudian klik properties, kita setting TCP IP-nya. Nah, karena tadi kita menggunakan IP-nya 192.168.9.1 di IP servernya, nah maka di IP kliennya juga sama, kita tulis 192.168.9. Nah, kita bedakan di bagian ujung karena bagian server tadi kita buat 1, kemudian di sini kita buat 2. Nah, kita bedakan karena kalau sama nanti bisa tabrakan, dan kalau tabrakan dia nanti tidak bisa terkoneksi. Nah, kita subnet ini default gateway-nya bisa kita isi dengan IP server, misalkan 192.168.9. Kita isi di sini default gateway-nya 1, contoh saja.
mau dikosongkan juga boleh. Nah, oke, kita selanjutnya di sini kita akan tes dengan cara kita ping komputer server dengan cara ping panggil IP servernya, yaitu 192.168.19.1. Nah, coba kita ping berkali-kali itu minte. Nah, coba kita enter. Nah, sudah berhasil. Itu berarti laptop klien sekarang sudah berhasil untuk terkoneksi ke dalam laptop server. Nah, selanjutnya kita Ctrl C saja untuk stop. Selanjutnya kita coba server manggil komputer klien kita pakai CMD, samakan panggil CMD. Dengan CMD kita ping. Nah, IP klien tadi kan 192.168.9.2. Nah, minte untuk ngeping berkali-kali, tuh berhasil. Nah, di sini di laptop dari server sudah saya install database. Nah, untuk itu kita memanggil database dari servernya. Nah, kita cek di sini, kita cek SMPP-nya dengan cara ketik localhost-nya. Nanti saya menggunakan portnya. Nah, localhost saya sudah menginstal SMPP. Nah, untuk memanggil localhost ini sekarang kita bisa menggunakan IP dengan cara kita ketik alamatnya 192.168.191.880 itu adalah port dari SMPP-nya. Nah, selanjutnya kita enter saja apakah berhasil. Nah, ini di laptop server. Nah, coba kita panggil SMPP ini di laptop klien. Coba kita tes. Nah, di sini kita tes. Kita masuk ke bagian Chrome. Nah, coba kita panggil SMPP dari server dengan cara IP servernya. Di browser kita yaitu 192.168.1 untuk 80%. Oke. Nah, berhasil. Nah, ini sudah selesai. Untuk selanjutnya kita akan menambahkan database di dalam komputer klien itu supaya nanti di servernya nih. Selanjutnya kita buka Chrome-nya, kita enter, maka dia akan masuk ke dalam SMPP dari server dari SMPP-nya. Kita klik PHP admin. Nah, servernya ini adalah miliknya dari IP server, sedangkan laptop ini sebagai klien. Nah, ini kita sudah berhasil masuk ke PHP adminnya server. Selanjutnya kita akan membuat suatu database dari servernya. Nah, di sini database dari servernya lumayan banyak. Nah, kita bikin di sini misalkan db tugas bdt. Nah, db tugas bdt ini sudah tersimpan pada server karena kita mengakses database-nya lewat server ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat suatu tugas. Tugasnya itu membuat tabel. Tabel pertama itu tabel mahasiswa. Coba kita masukkan filenya. Itu ada NPM, nama, jenis kelamin. Nah, itu ada 3, terus tambah alamat, nomor HP, terus ID jurusan sama ID fakultas. Nah, kita masuk di sini NPM menggunakan varchar. Nah, ini kita jadiin pemilik untuk NPM-nya. Terus selanjutnya kita masukkan nama menggunakan varchar. Selanjutnya kita masukkan kita buat jenis kelamin, kemudian alamat, nomor HP, kemudian kita masukkan ID jurusan, terus ID fakultas. Nah, kalau sudah kita go, terus kemudian go lagi, kita simpan. Nah, tabel mahasiswanya sudah dibuat. Selanjutnya seperti di tugas yang udah ada, kita buat 3 tabel, yaitu 3 tabel yaitu mahasiswa, jurusan sama fakultas. Kita buat lagi tabel di sini. Berarti kita buat tabel jurusan, jadi jurusan, nama jurusan. Nah, kita masukin 2 saja. Nah, kita buat sini ID jurusan. Kita default programming aja, kita buat primary key di sini. Nah, selanjutnya di sini kita masukin nama jurusan. Kita gunakan varchar misal 128 saja.
kemudian kita simpan. Terus bikin di sini fakultas kita buat tiga saja, terus go. Nah di sini kita buat ID fakultas, integer, terus kita buatnya auto increment primary key, terus ini kode fakultas, terus sama fakultas pacar, terus pacar juga udah 8. Oke, simpan. Nah ini sudah berhasil teman-teman, ketiga tabel ini sudah masuk ke dalam server. Begitu juga dengan database-nya, kita akan coba menginputkan data lewat kliennya. Untuk fakultas ini kita coba memasukkannya atau mengisi nilainya. Selanjutnya kita akan coba input data, karena kita fakultas di sini coba input datanya. Nah kita coba input data menggunakan insert into tabelnya itu tabel fakultas. Kita masukkan value-nya, kita masukkan ID fakultasnya. Karena ini auto increment, kita tidak usah masukkan itu karena ini sudah auto increment. Ada fakultasnya misalkan T, contoh. Selanjutnya nama fakultasnya. Nah di sini jurusannya coba kita input. Caranya sama seperti tadi ya. Ya nama jurusan aja karena sudah auto increment. Kita coba contoh di sini. Nah udah, coba kita go, coba kita browse. Nah dia sudah masuk ke ilmu komputer. Nah sudah kita masuk ke mahasiswa, kita coba di sini. Nah kalau sudah kita go, terus kita browse. Nah sudah masuk ID jurusan, ID fakultasnya. Coba kita select atau join ketiga ini dengan cara select bintang from mahasiswa, kita join fakultas, join tabel fakultas. Kita masukin fakultas dan ID fakultas sama dengan mahasiswa dot ID fakultas. Nah seperti ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah data server yang sudah diinputkan ini semuanya ini sudah masuk ke komputer server yang diinputkan pada klien. Nah kita akan mengecek pada database yang ada di server di laptop satunya oleh kabel ini, bukan menggunakan PHP admin tapi menggunakan SQLiox. Kita cek saja, kita cari apakah database yang diinputkan pada laptop ini apakah sudah masuk di laptop yang satunya. Coba kita cek, kita klik nama yang udah dibuat tadi, database PDT. Nah apakah ada tabelnya, coba kita cek apakah masuk. Nah ini sudah ada, jadi pengolahannya atau lebih lanjut membuat programnya bisa dibuat program dengan memasukkan alamat IP-nya, IP koneksi database-nya ke sini. Nah coba kita klik, nah itu udah masuk ya. Nah sudah selesai. Sekian yang bisa saya jelaskan
dalam video untuk pembuatan tugas proses data terdistribusi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.